Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifana Herunisa, NIM 1917202135. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal UTS Ekonometrika menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama itu ada korelasi produk momen, yang kedua korelasi range Spearman, dan yang ketiga ada korelasi data kualitatif. Berikut videonya. Oke, soal nomor 1 yaitu tentang korelasi produk momen. Soalnya yaitu seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi atau hubungan antara pendapatan masyarakat dengan besarnya tabungan di desa Sumberjo. Dengan penelitian sampelnya itu sebanyak 10 kepala keluarga dengan tabungan per bulannya yaitu 2, 4, sampai 10 dan pendapatan per bulannya 10, 20, sampai 85. Berikut cara perhitungannya. Oke, di sini saya sudah membuat data di Excel yaitu tabungan dan pendapatan. Di sini dari data yang soal tadi langsung ke SPSS-nya untuk memulai. Sebelum ke data view, kita ke variable view. Di sini variabel yang pertama itu tabungan. Kita tulis di sini tabungan. Oke, tabungan ya. Terus yang kedua di sini pendapatan. Oke, udah. Terus yang di sini kita nominal semua, yang di bawahnya juga nominal. Oke, lalu kita beri label. Terserah, kalau saya akan memberi tabungan per bulan. Oke, yang kedua juga pendapatan per bulan. Pendapatan per bulan, klik di sini. Lalu ketika sudah semua, kita langsung ke data view. Nah, di sini udah ada dua variabel yaitu tabungan dan pendapatan. Lalu kita copy di data. Nah, di sini yang pertama itu tabungan. Kita copy dari 2 sampai 10. Copy. Lalu mohon maaf. Kita copy. Nah, copy. Lalu kita paste di sini. Kita paste. Oke, sudah ya ini. Lalu ke pendapatan. Sama seperti tadi, kita copy dari 10 sampai 85 ini. Oke, ketika sudah, kita paste di sini. Nah, sudah ya ini. Ketika sudah semua, langsung kita ke analyze, lalu correlate, kemudian pivot. Nah, lalu ini dua-duanya kita masukkan ke kolom variabel. Nah, oke. Lalu kita centang yang ini. Oke. Lalu ini. Terus oke. Oke. Nah, ini hasil dari perhitungan korelasi produk momen. Oke, ini hasilnya. Jadi di persen korelasinya itu 0,981, banyaknya sampel itu 10, dan probabilitas atau signifikasi dua arahnya itu sebesar 0,00. Kemudian korelasinya ini menunjukkan bahwa tabungan per bulan dengan pendapatan tabungan sangat kuat. Baik, soal nomor 2 yaitu tentang korelasi range Spearman. Soalnya yaitu diambil secara acak sebanyak 12 orang mahasiswa yang menempuh mata kuliah matematik
dan statistik. Nilai ujian akhir yang diperoleh mahasiswa tersebut yaitu matematika dari 20 sampai 100 dan statistik dari 30, 35 sampai 90. Berikut perhitungannya. Oke, di sini sudah ada datanya. Data matematika dengan statistik seperti di soal yang tadi sudah saya tulis di Excel karena agar mudah untuk perhitungan nantinya. Lanjut kita ke aplikasi. Sama seperti tadi, sebelum ke data view kita ke variable view. Kita di sini tulis yang pertama itu matematik. Oke, yang kedua lalu statistik. Nah, ketika sudah semua, jangan lupa kita di measure-nya kita ubah menjadi nominal, dua-duanya diubah ke nominal semua. Lalu kita beri label, terserah. Di sini saya akan beri nilai matematika. Oke. Terus yang kedua nilai statistik. Ketika sudah semua, baik udah ya. Kita lanjut ke data view-nya. Oke, di sini sudah ada dua variabel matematika dan statistik. Yang pertama kita copy dari Excel. Nah, ini yang pertama kita copy matematika dulu ya. Dari 20 kita copy dari 20 ke 100. Oke, kita copy lalu kita paste ke sini. Nah, dipaste udah. Kemudian yang kedua kita copy yang statistik. Ini kita copy lalu paste di sini, kita paste. Nah, oke. Ketika udah semua, langsung kita analyze. Terus correlate, terus bivariate. Nah, ini semua masukkan seperti tadi ya, masukkan semua ke sini. Lalu kita centang yang Spearman. Nah, ini satu aja ke Spearman. Ini tetap. Lalu oke. Nah, jadi ini hasil korelasi rank Spearman-nya. Ya, jadi ini hasil korelasi dari rank Spearman ya. Korelasinya yaitu 0,975 atau 97%. Ini menunjukkan korelasi antara nilai matematika dan nilai statistik sangat kuat. Oke, untuk nomor yang ketiga yaitu soal tentang korelasi data kualitatif. Dengan soal, Direktur Sumber Daya Manusia sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah. Untuk membuktikan hal tersebut, diadakan penilaian terhadap kerajinan dari 50 orang pekerja dan diperoleh data sebagai berikut. Jadi yang di dalam kota itu yang rajin 7, yang kurang rajin 8, dan yang di luar kota yang rajin 23, yang kurang rajin ada 12, sehingga jumlahnya itu ada 50 orang. Berikut cara untuk perhitungannya. Oke, di sini data yang di soal tadi sudah saya masukkan ke Excel dengan ketentuan yaitu dalam kota yang rajin ini ada 7 ya di sini yang dalam kota. Terus yang kurang rajin itu ada 8, yang di luar kota yang rajin ada 23, yang kurang rajin ada 12. Dan saya akan memberi kode untuk yang rajin, kodenya itu 1, yang kurang rajin kodenya 2. Kemudian yang dalam kota itu 1, yang luar kota itu kodenya 2. Nah, setelah ini saya akan membuat, seperti ini sudah saya buat agar mudah untuk perhitungan di SPSS-nya.
Nah, ini sudah semua, sudah saya masukkan semua. Kemudian ketika udah semua, lanjut ke aplikasi. Nah, di sini seperti kayak tadi, ini kan hubungan tingkat kerajinan dengan asal daerah ya. Otomatis di sini saya akan kasih nama yaitu kerajinan. Di sini yang pertama itu kerajinan. Oke, yang kedua itu daerah. Saya akan kasih nama daerah. Oke. Lalu ketika udah semua, nah yang di desimalnya ini kita harus 0 semua. Oke, kita ubah ke 0 semua ya. Nah, ketika sudah, mesunya juga tetap sama, yaitu nominal dua-duanya. Oke. Setelah itu kita kasih label. Untuk kerajinan saya akan kasih label tingkat kerajinan. Oke, dan yang daerah saya akan kasih nama asal daerah. Oke, asal daerah. Kemudian value-nya tadi kan kita sudah membuat kode. Nah, di sini untuk kode nomor 1 yang kerajinan itu rajin. Klik di sini rajin, lalu kita add. Nah, terus untuk kode yang nomor 2 yaitu yang kurang rajin. Kita tulis di sini kurang rajin. Oke, lalu add. Nah, ketika sudah oke. Kemudian yang di bawahnya juga yang daerah. Kita kasih kode tadi yang 1 itu untuk yang dalam kota. Kita klik di sini dalam kota. Lalu kita add. Nah, add. Terus untuk kode nomor 2 itu yang luar kota. Di sini luar kota, lalu kita add. Nah, lalu oke. Nah, ketika udah semua, kita ke data view-nya. Nah, di sini udah ada 2 ya, kerajinan dan daerah. Lalu kita copy di data Excel ini. Tadi kita sudah membuat coding, jadi kita yang harus di copy yang codingnya aja ini. Nah, coding dari awal sampai terakhir. Nah, sampai sini kita copy, lalu kita paste di sini, di kerajinan. Oke, paste. Nah, udah. Lalu yang kedua di daerah. Kita copy juga coding yang daerah. Sini. Kita copy. Oke, dari awal sampai terakhir kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, oke, sudah semua ya. Ketika sudah semua, kita ke analyze, deskripsi statistik. Nah, ini lalu ini. Lah, untuk yang kerajinan kita ke row, yang ini ke columns. Oke. Lalu yang statistik. Nah, jangan lupa ini chi-square ya. Nah, ini oke, lalu kita continue. Lalu yang di cell-nya itu kita, nah ini ya, ininya row. Lalu continue juga. Ketika udah semua langsung oke. Nah, jadi ini hasil korelasi data kualitatif. Ini hasilnya. Nah, ini hasil dari case processing summary. Jadi, berdasarkan output tersebut, diketahui bahwa terdapat 50 data yang semuanya diproses, sehingga tingkat kevalidasinya yaitu 100%. Lalu di tingkat kerajinannya ini, yang rajin dari dalam kota itu 7 atau 23%, dan yang luar kota 23 atau 76,7%, sehingga totalnya 100%. Lalu yang kurang rajin ini dari dalam kota itu 8 atau 40%, dan yang luar kota itu 12 atau 60%, sehingga juga hasilnya 100%.
Dan totalnya itu dari dalam kota ada 15 atau 30%, dari luar kota itu totalnya 35 atau 70%, sehingga hasilnya itu 100%. Jadi ini sama ya. Dan ini hasil dari chi-square testnya, yaitu 1,587. Itulah ketiga hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS yang bisa saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.